Halo sahabat-sahabat belajar semuanya, berjumpa lagi di Yusafat Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan belajar menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan metode perkalian silang dan yang kedua menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. Nanti kalian bisa melihat mana yang termudah, itu yang bisa kalian lakukan. Langsung saja kita akan membahas 4 soal, yaitu 2 soal penjumlahan dan 2 soal pengurangan pecahan. Kita ke penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal yang pertama untuk penjumlahan pecahan. Kita kasih garis dulu sebagai pembatas cara 1 dan cara 2 ya. Ya, kita langsung ke cara yang pertama. 2/3 ditambah 1/4. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalihkan silang. 2 ini, ya, angka 2 ini, kita kalikan dengan 4. Ya, ini dikalikan ya. 2 dikali 4 adalah 8. Kita tulis di sini 8. Nih. Kemudian kita kalikan juga yang ini 1 dan 3. Kita kalikan juga. 1 dikali 3 adalah 3. Kita tulis 3 di atasnya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, yang atas ini nanti kita jumlahkan. Ingat ya, yang atas dijumlah, yang bawah kita kalikan. Penyebut dikalikan penyebutnya. Nah, sekarang 8 tambah 3 adalah 11. Per 3 kali 4 adalah 12. Mudah kan? Sangat mudah. Jadi, kalikan silang dulu, yang atas dijumlahkan, yang bawah dikalikan. Kita langsung ke cara yang kedua. Cara 2. Kita tulis dulu soalnya. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, kalau cara 2 berarti kita menggunakan, tadi sudah Bapak sampaikan, menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 4. Tentu kalian kalau ingin menggunakan cara 2 ini, untuk menghitung KPK-nya harus sudah bisa ya. 3 dan 4 berapa KPK-nya? Bisa saja kalian kalau lupa tinggal kalian lipatkan. 3 ditambah 3 ditambah 3 9, 4 ditambah 4 8, kemudian 9 tambah 3 12, 8 tambah 4 12. Nah, ini berarti KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12, atau nanti kalau angka yang besar bisa menggunakan pohon faktor atau yang menggunakan tabel, itu bisa kalian gunakan untuk mencari KPK-nya. Nah, KPK-nya adalah 12. 12 kita bagi 3 adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan atasnya. 4 kali 2, 8. Kita tambah. 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 1, 3. Sama dengan 8 tambah 3, 11 per 12. Itu cara yang kedua. Sama hasilnya? Sama. Ya. Kelemahannya kalau kita menggunakan cara yang pertama ini, ketika nanti bertemu dengan angka yang besar, itu hasilnya akan besar banget, sehingga kita harus menyederhanakan pecahan itu. Kalau pakai KPK itu pasti hasilnya adalah pecahan yang terkecil. Lanjut kita nomor 2. Nomor 2, 2/9 ditambah 2/3. Nih, digaris dulu ya. Oke. 2/9 ditambah 2/3.
Bagaimana caranya tadi? Cara yang pertama. Ya, cara yang pertama, kita kalikan silang terlebih dahulu. 2 dikali 3 itu berapa? 6. Terus di sini 2 kali 9, 18. Terus di sini ini kita jumlahkan, yang bawah kita kalikan. Ya. Berapa? 6 ditambah 18, 24. Kemudian 9 kali 3, 27. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, 24 dan 27 bisa dibagi dengan angka 3. Bagi 3, dibagi 3. Berapa 24 dibagi 3? 8. 27 bagi 3, 9. Jadi hasilnya 8/9. Sekarang kita coba cara yang kedua. 2/9 ditambah 2/3 sama dengan, samakan penyebutnya sudah bisa ya. Berapa penyebut 9 dan 3? Ya, betul sekali. Cukup menggunakan angka 9. Nah, 9 karena sudah sama penyebutnya, tidak perlu kita bagi kali ya, kita pindah aja nih duanya. Karena kalau kita bagi dan kalikan hasilnya juga akan sama. Ditambah, nah sekarang kita bagi karena berbeda. 9 bagi 3, 3 kali 2, 6. 2 tambah 6, 8/9. Sama hasilnya? Sama. Kita lanjut sekarang. Kita ke pengurangan pecahan. Nah, caranya masih sama ya. Hanya bedanya dikurangkan saja. Cara pertama di sini, cara 2 di sini. Yuk kita ke cara yang pertama. 5/8 dikurang 2/6 sama dengan, masih kita kalikan ya. Kita kalikan silang ya. Nih kita kalikan silang. Kali ya. 5 kali 6, 30. Kita tulis di sini 30. 2 kali 8, 16. Tulis di sini 16. Kemudian karena ini pengurangan, yang atas kita kurangkan, jangan dijumlah ya, ini pengurangan ya, jadi dikurang ya. Yang bawah kita kalikan. Silakan dikurangkan. 30 dikurangkan 16 atau 30 dikurangi 16 berapa? Ya, 14. Per 8 kali 6, 48. Bisa kita sederhanakan. 14 dan 48 dibagi berapa? Dibagi 2, bawahnya berarti dibagi 2. Berarti 14 bagi 2, 7. Per 48 bagi 2 adalah 24. Sekarang kita coba yang cara kedua. 5/8 dikurang 2/6 sama dengan, berarti ini menggunakan KPK. Berapa KPK 6 dan 8? Masih ingat? Terus di sini ya. 8 dan 6. 8 tambah 8, 16. 6 tambah 6, 12. 16 tambah 8, 24. 12 ditambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. Nah, ini kelipatannya yang sama. Yang terkecil adalah 24.
Berarti KPK-nya 24. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 5, 15. Kurang 24 bagi 6, itu 4. 4 dikali 2, 8. Sama dengan di bawah ya. 15 kurangi 8 berapa? Ya, betul sekali, 7. Kemudian 24-nya kita turunkan. Apakah sama hasilnya? Sama. Satu soal lagi ya, supaya lebih mantap pemahaman kalian. Soal yang kedua untuk pengurangan. 1/2 dikurangi 3/14. Bapak kasih garis dulu. Ya, cara 1 di sini. Cara 2 di sini. Oke, langsung saja. 1/2 dikurang 3/14. Bagaimana tadi caranya? Kali silang. Ya. Yuk, 1 kali 14 itu 14, kita tulis di sini. 3 kali 2, 6, kita tulis di sini. Ingat, yang atas kita kurangkan, yang bawah kita kalikan, penyebutnya yang dikalikan. Kemudian kita kurangkan, 14 dikurangi 6, berapa? Ya, 8. 8 per 2 kali 14 adalah 28. Masih kita sederhanakan nih ya pecahannya ya. 8-nya dibagi 4, 28-nya juga ikut dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 28 bagi 4, 7. Nih, 2/7. Cara yang kedua, langsung saja. 1/2 dikurang 3/14. KPK-nya berapa ini? Gampang ya KPK-nya ya. Sudah kelihatan. 14. 14 dibagi 2, 7. Kalikan 1, 7. Dikurang 14 dibagi 14. Setelah ini sudah sama ini. Berarti tinggal dipindah aja 3-nya ya. Sudah sama penyebutnya. Sama dengan 7 dikurangi 3 itu 4. 14-nya kita turunkan. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, betul sekali, masih bisa disederhanakan. 4-nya kita bagi 2 itu 2. 14-nya kita bagi 2 itu 7. Samakah hasilnya? Sama. Ya, itu adalah cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi pengurangan atau penjumlahan pecahan. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama, kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua. Tapi perlu kalian ingat, kalau yang angka yang besar, lebih baik kalian menggunakan cara yang kedua. Karena hasil dari pecahan yang dihasilkan ketika menggunakan KPK itu akan lebih kecil. Kalau kalian menggunakan cara yang pertama, nanti hasilnya, hasil perkalian jika angka besar di bawahnya pasti besar. Sehingga kita harus menyederhanakannya berulang. Itu untuk materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.